Selamat pagi, Shalom. Saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Coba tengok kanan kiri, beri senyum dulu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kita semua bisa berdiri sini. Kita bisa tarik nafas. Ini suatu berkat yang luar biasa, amin. Di luar sana ada yang satu tarian nafas itu ribuan harganya, saudara. Di sini Tuhan berikan dengan gratis. Itu anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan atas kita, amin. Beri sorak-sorai kita. Dia baik, amin. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih kami boleh berhimpun dalam hadirat-Mu, dalam rumah ibadah ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan umat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah pribadi yang sangat mengasihi hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak, hamba berdoa demi nama Yesus tidak ada satupun yang dilewatkan untuk diberkati Tuhan. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan beracara di tengah kami awal sampai akhir. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau demi nama Yesus. Haleluya, yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, arahkan hatimu hanya kepada Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sitikiremu ramaya. Haleluya, oh, oh, oh. Yesus baik. Sitikipukul ramaya se. Sembah Dia, naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Dia yang layak disembah. Puji Tuhan, puji Dia, sebab anugerahnya, kasih-Nya atas kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kuda hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Yes, amin Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa kepadamu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Sama-sama angkat tanganmu. Ku tahu hidupku, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Kami berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami, ini doa kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Beri sorak-soraklah kita, haleluya. Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus sangat baik. Baikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Yesus baik. Haleluya. Sire pokorola lama ya se. Oh tepes ke pokorola nama tapaka ya se ne mengorola ya. Ini ketika ke pokorola baya se kerele betul. Yesus baik. Yes Tuhan. Lawat kami. Lawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi. Sini betukorola nama ya sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tak berkesudahan atas hidup kami. Kekal selama-lamanya Tuhan. Pagi ini yang berbeban berat dilepaskan demi nama Yesus. Yang bergumul dengan sakit penyakit sembuh demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang dihadapkan dengan pintu-pintu yang tertutup hari ini, pagi ini terbuka demi nama Yesus. Yang perlu mujizat, perlu anugerah hari ini terjadi demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan berkat Tuhan pagi ini, lambaikan tanganmu, haleluya. Beri sorak-sorai, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari, yes, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, amin, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, amin, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, bersama kedayaanku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan di atas bagian kita. Come on, give me up there. Yeah, yeah. Semua. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kedayaan-Mu selalu memegangku, hidupku,
selalu pegang erat tanganku. Kamu tepuk tangan di atas bagian kita. Sama-sama. Tak kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sampai tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang perkasa, amin. Kekayaan-Mu selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh, Yesus baik, haleluya. Yesus baik. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, sekali lagi beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dia sanggup, Bapa sanggup limpahkan segala segalanya, dan anugerahnya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, Yes. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Haleluya. Diberkati, Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus baik, oh. kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup. Bapa sanggup. Amin. Limpahkan Segalanya anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Tuhan menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau Dia sanggup. Bapa sanggup Yes. limpahkan segalanya
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapalah sanggup Balas segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. kamu diberkati, Diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup sampai untuk menyediakan. kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, Amin. aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan hidup kami tidak mau jalan dengan keadaan kami. Kamu berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, pagi ini kami merindukan Engkau. Urapi kami lebih lagi. Segitu kurulah mayasi. Segitu kurulah mayasi. Haleluya Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, lebih lagi rindukan Dia. dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari jemaat Tuhan sekali lagi saudara bangkit berdiri. Aku rindu Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Ya Tuhan, ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Kau selalu ajari kami untuk setia hidup dalam panggilan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kau jagai kami untuk kami tidak gampang keluar dari berbagai masalah, tapi Kau terus ingatkan kami untuk belajar hidup dalam panggilan-Mu setiap hari Tuhan. Pagi ini Tuhan, biarlah Kau yang punya acara pagi hari ini. Hamba-Mu hanya mengatakan apa yang ada dalam misi hati-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya Engkau saja yang beracara buat semua jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga apa yang kami dapatkan pagi hari ini Tuhan, dalam masuk masa 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, kami tahu Kau beracara banyak buat semua jemaat-Mu, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini berkat tercurah, berkat yang baru tercurah, anggur baru tercurah, urapan baru tercurah, hikmat yang baru tercurah, yang sakit disembuhkan, yang luka diobati, yang terjatuh Kau angkat Tuhan, tidak pernah Kau biarkan tergeletak. Kau sembuhkan semua jiwa-jiwa yang terluka Bapa. Kau berikan berkat buat orang yang membutuhkan berkat. Kau ulurkan tangan-Mu buat orang yang membutuhkan mujizat. Semua belenggu, semua ikatan Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mau belajar hari ini. Kami mengalami Kristus Tuhan. Lewat firman dan Roh-Mu, biarlah kami semua ini mau ditumbuhkan, dikembangkan sesuai dengan panggilan kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya melanjutkan sharing tentang relationship with God. Belajar dari kisah Yunus, bahwa kita ini harus hidup dalam panggilan Tuhan. Ada poin yang pertama yang 2 minggu lalu saya sharingkan, tentang pentingnya Anda menyadari bahwa hidup Anda dan saya adalah penugasan, Bapak Ibu. Anda harus ingat, Anda dilahirkan dan hidup bukan untuk diri kita sendiri. Anda diciptakan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Kita jauh lebih besar daripada cuman sekedar mencari uang, terus masuk masa pensiun dan meninggal dunia, Bapak Ibu. Anda diciptakan Tuhan untuk sebuah misi penugasan. Misi penugasan itulah yang akan membuat hidup Anda dan saya bermakna. Kalau Anda ingin mendengarkan lengkapnya, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lamtera minggu lalu, saudara. Saudara, yang kedua yang kita sharingkan 2 minggu lalu adalah pentingnya Anda menyadari kekuatan doa di saat Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Saya tidak akan ulangi lagi, tapi saya akan bahas di poin yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita harus paham pentingnya Anda sadar, pentingnya Anda menyadari kekuatan, kuasa, ucapan syukur di saat Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Siapa di tempat ini yang pernah mengalami titik terendah dalam hidup Anda? Angkat tangan. Terima kasih atas tangan-tangan yang terangkat. Mari kita belajar bagaimana pentingnya kita tuh sadar kekuatan, kuasa, ucapan syukur di saat Anda dan saya berada di titik terendah dalam hidup kita. Mari kita baca Yunus pasal yang kedua, ayat ke-9 dan 10, saudara. Yunus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, mari kita baca yang keras, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari kalau Anda mencapai titik terbawah dalam hidup Anda, ingat Yunus ini disuruh ke Niniwe, malah perginya sebaliknya, arah sebaliknya. Harusnya cuma 500 miles, dia malah balik ke arah Tarsis, malah jaraknya 5 kali lebih jauh, itu pun bayar, saudara. Dihajar Tuhan masuk ke perut ikan, di pusat bumi, dan dia di ayat 9 dari pasal yang kedua dia ngomong apa? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban. Orang kalau sudah kalap, sudah di titik bawah, biasanya tambah ngawur, saudara. Tambah kalap, tambah enggak, tambah mendramatisir banyak hal, tambah mengancang strategi yang enggak, malah buyar kabeh, saudara. Malah wabrak kabeh, tembok ditabraki semua. Karena kalut, nyalakan sana, kalau perut ikan aja disalahkan, saudara. Kalau perut. Kok ono weteng gedene koyo ngene iwak iki, malah weteng iwak lho melu salahke, saudara. Tapi Yunus berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Mengapa Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, di saat Anda berada di dalam pergumulan berat. Mengapa Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan di saat Anda sedang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran? Kenapa Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan di saat Anda sedang menderita penyakit yang cukup berat, bahkan berat? Kenapa harus mengucap syukur pada Tuhan di saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita? Kita ini butuhnya pertolongan, kesembuhan, solusi, bukan butuh ucapan syukur, Pak. Enggak mampu mulut saya mengucap syukur. Blank, berat, Pak.
Just say thank you God. Berat. Kurang apa saya? Semua sudah dipenuhi. Suruh ngucap syukur kayak Yunus, berut. Kok berat sampai kebablasan jadi berut malahan. Sampai kami sosolan kabeh. Berut iki, Pak. Lama-lama brut ngentut berarti. Apakah ada perbedaan antara ngucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa dengan ngucap syukur setelah Tuhan menjawab doa Anda? Ada nggak bedanya? Ya ada. Kalau Anda dan saya ngucap syukur setelah Tuhan menjawab doa kita, itu namanya ucapan terima kasih. Karena dijawab. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, hidupku rasanya pelong. Itu ucapan terima kasih. Kalau Anda mengucap syukur setelah Tuhan menjawab doa Anda. Namun kalau Anda mengucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa Anda, itu namanya tindakan iman, Pak. Masalahnya selesai belum? Belum. Masih dalam proses kok. OTW kok, saudara. Tapi kalau Anda mampu mengucap syukur, itu namanya tindakan iman. Walaupun bededet, ya kan? Lah wong aku kongon guyang-guyu ning ngarepan asyir. Wis untukku ki cekot-cekot kakean masalah gitu kan. Kok guyang-guyu, ora ndelok apa aku ki banyak kalut gitu kan. Ya kan Anda ndak ngucap syukur, Anda malah ngimani ngono terus, kapan bare? Enggak kan bar. Dalam nama Yesus untuk cekot-cekot, untune ilang, malah untune ilang kan. Orang sakit hilang loh, untune sing ilang malahan, ompong. Salah doa. Sakit kepala cekot-cekot, kepala hilang. Loh, salah mana kepalanya malah hilang. Yang sakit, yang hilang itu sakitnya, jangan kepalanya, Saudara. Tapi ngucap syukur sebelum Tuhan jawab doa Anda, itu loh tindakan iman. Gampang pas susah. Wes kene iki jengkel kayak gini iki. Yang bilang gampang angkat tangan. Cuman satu, yang bilang susah angkat tangan. Satu. Lah ndak iki mati kabeh apa piye to jajane? Pejel mamah iki tinggal mulih enak iki, Pak. Imanlah yang menyebabkan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang tidak pernah membuat kesalahan angkat tangan? Siapa yang tidak pernah mengecewakan orang lain angkat tangan? Tidak ada kan? Yang pernah dikecewakan angkat tangan. Pas gini mengecewakan. Dikecewakan. Oh yo boy. Semua orang tuh selalu playing apa? Victim. Role-nya selalu apa? Aku korban. Mesti ngono. Belajar diam, Saudara. Yunus memang enggak mbek sapa. Perhatikan, Pak. Mau Bro David kasih mic-nya saya, harga puluhan juta sekalipun, ning perhatikan lho, speaker-nya ra ono. Cuman mic-nya ya percuma. Mic-nya tuh enggak, cuman mic doang, enggak ada speakernya, ngapain? Enggak bisa. Dia hanya bisa mengucap syukur dengan iman, maka imanlah itu yang menyebabkan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, iki perhatikan. Nek kena masalah ki ngucap syukur, itulah namanya Anda melakukan tindakan iman. Kalau iman Anda itu berkenan di hadapan Tuhan, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan melimpahkan apa Saudara? Segala berkatnya dan mujizatnya dalam kehidupan Anda. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sudah tahu kuncinya? Sudah tahu? Kita pulang. Itu toh Pak? Lah ya makanya belajar untuk Anda itu bersama dengan saya. Masalah lagi nggak akan selesai. Siji durung bar tambah siji. Siji durung bar tambah siji. Lalu mau apa? Selain mengucap syukur, Saudara. Kisah Yunus
dapat menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Yunus bersyukur kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum menjawab doanya. Belum dijawab, Yunus bersyukur. Yunus bersyukur kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum melepaskan dia dari kesesakannya. Isik sesak iki, berada di perut dasar di bumi, saudara, di dasar lautan. Dan Tuhan melepaskan Yunus dari perut ikan setelah Yunus mengucap syukur sama Tuhan. Siapa yang pulang masih mau bersungut-sungut, tangisan, angkat tangan. Siapa yang sudah enggak mau bersungut-sungut dan enggak mau tangisan lagi, mengucap syukur, angkat tangan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yunus mengajarkan kepada Anda dan saya 3 cara bagaimana mengucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa kita. Ada 3 cara Yunus mengajarkan kepada Anda dan saya bagaimana mengucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, saudara, Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Bukan mengarahkan pikirannya kepada masalah. Mulut Anda mikiri masalah, maka keluarnya masalah karena pikirannya masalah. Ketahuan yang dia omongkan koyok ngono, itu ndak usah dibaca, Anda langsung tahu, wah iki pikirane loro iki. Tapi kalau orang itu bersyukur sama Tuhan, Tuhan aku kira mampu, titik terbawa, terlalu banyak serangan. Tapi pikiranku ada di depan Tuhan. Di depan itu selalu ada Engkau. Doa itu Engkau, buka mata Engkau. Karena aku gak sanggup. Dengan mengarahkan pikirannya kepada Tuhan, Yunus bersyukur. Maka pujian yang disampaikan, hatinya meluap-luap ucapan syukur. Baca Yunus pasal 2 ayat 7 dikatakan apa? Yunus pasal 2 ayat 7 dikatakan apa? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Siapa yang letih lesu, yang teringat malah masalahnya sama utangnya. Angkat tangan. Loro malah yang teringat, iki ra iso iki. Iki ra iso. Pasti tambah ragu, tambah kambuh. Ndak barbar, saudara. Ketika jiwaku sakit, jiwa letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. The Living Bible mengatakan dengan sangat berarti dalam hati saya. Living Bible ngomong gini, ketika aku kehilangan semua harapan. Saudara, kalau orang sudah kehilangan pengharapan, itu sebentar lagi akan drop. Karena orang hidup itu cuma pengharapan kok, saudara, sebetulnya. Kalau harapan saja sudah enggak ada, bayangannya dia tuh maring ini aku habis, hancur, ajur aku, bangkrut, apa meneh, mati, rak bakal mari, tambah rak karuan, tambah hancur. Begitu kehilangan semua harapan, Living Bible ngomong apa? Ketika aku kehilangan semua harapan, aku mengalihkan pikiranku sekali lagi kepada Tuhan. Sebelum dia ngomong aku mati hari ini hancur, dia mengatakan aku mengalihkan pikiranku sekali lagi kepada Tuhan. Karena Yunus enggak ada solusi. Iki wis ngamuk Tuhane, enggak ada solusi. Dia mengarahkan sekali lagi, aku tak madhep meneh sekali meneh sama Tuhan. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, di mana jiwanya letih lesu, dia tidak punya pengharapan, dia kehilangan semua harapannya. Apa yang diharapkan? Enggak ada. Maka Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Yunus mengingat akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, mengingat kasih-Nya, mengingat kuasa Tuhan. Itu yang Yunus lakukan. Pelajaran yang pertama, bagaimana Yunus mengajarkan kepada Anda dan saya mengucap syukur yang pertama. Yang kedua, saudara, Yunus bersyukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan dan membayar nasarnya. Kalau kita baca di Yunus 2 ayat 9, Yunus pasal 2 ayat 9 dikatakan apa? Tetapi aku dengan ucapan syukur, apa saudara? Akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Anda janji apa? Karena orang kalau kepepet itu kan gampang berjanji dengan Tuhan kan. Nek aku metu saka masalah iki, aku akan A, B, C, itu jangan dilalikan, jangan dilupakan saudara. Tuhan dengar tuh dari tulus dari hatimu, Anda dikeluarkan dari masalah itu, bayar. Jangan konsepnya duit mana, duit. Enggak, Tuhan rak butuh duit kita saudara. Tuhan butuh hati kita selamat. Yang setuju katakan amin. Yesus ke dunia tuh bukan butuh duit Anda, ngapain? Yesus butuh Anda diselamatkan. Yang paham katakan amin. Saudara, doa Yunus keluar dari hati yang penuh penyesalan. Kenapa dia sampai bisa memberi persembahan dan membayar nasarnya? Ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Karena doa Yunus keluar dari hati yang penuh penyesalan. Nek orang enggak nyesel. Wah, ngeri. Yunus tidak hanya menunjukkan bahwa sadar tentang keberadaan dirinya ini berdosa. Wong nek ndak sadar, nyalah-nyalahkan orang, ndak sadar dirinya berdosa, ndak akan bisa Anda memberikan persembahan korban kepada Tuhan, ndak bisa. Wong Anda nggak sadar kalau Anda salah kok. Masuk mau berkorban, nggak bisa. Yunus membawa kepasrahan dan siap menanggung hukuman karena Tuhan marah. Tapi juga pernyataan bahwa apa yang Tuhan lakukan atas dirinya, pasrah wis, pasti tindakannya adil. Benar gak saudara? Tuhan kita, Tuhan yang adil. Saudara, ada 3 kebenaran dalam untayan doa Yunus yang tidak hanya harus senantiasa Anda dan saya ingat, tapi juga jadikan sikap hidup kita sebagai persembahan korban buat Tuhan, saudara. Ada 3 kebenaran dari untayan doa Yunus yang tidak hanya harus kita hanya ingat saja, tapi jadikan dari sikap hidup kita. Bagaimana dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, apa yang dinasarkan, dikatakan itu akan dibayar. Yang pertama, ingat, bahwa Tuhanlah yang telah menolong Anda dan saya. Bukan harta nggak bisa nolong. Bukan kekuasaan, bukan kemampuan kepandaian Anda dan saya, bukan. Bukan channel relasi, bukan. Bukan pendeta, bukan orang lain. Siapa saudara? Tuhan. Hanya Tuhan. Dalam segala kesusahannya, datanglah padanya. Itulah kenapa Matius 6 ayat 33 ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa saudara? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau emang nggak ada yang bisa nolong Anda, ya cuma satu, pahamilah. Yang pertama, Tuhan yang telah menolong kita. Manusia bukan, kekuasaan bukan, harta bukan, kemampuan, kepandaian, kolega, channel, sekutangan, wes ora ono kabeh, saudara. Yang kedua, ingat, bagaimana Ia telah menolong kita dan menarik kita dari dosa. Banyak orang mari ditolong lali. Kue kelingan rak, Tuhan nolong kue metu saka utang piye? Wah lali aku. Kue pernah kelingan rak, kue sembuh dari sakitmu itu dari mana? Aku lupa. Kamu pernah ingat enggak masalah keluargamu yang kacau itu bisa pulih dari mana? Aku lupa. Hari ini saya harus ingatkan ke Anda, ingat bagaimana Ia telah menolong kita. Dia menarik kita dari lembah dosa. Karena Anda dan saya dikasihi Tuhan maka ditarik, saudara. Banyak orang tuh kan banggel, iki salah, nanti bakalnya begini-begini, aku tidak mau. Begitu Tuhan ngomong, loh nak, ayo tangkat yuk, kamu tuh dalam kubangan lumpur nak.
Orang dieling-eling, saudara. Suara yang meneguhkan tuh nggak diinget-inget, lupa terus. Anda ingat enggak disuruh sering cuci tangan? Lali. Istri saya tuh gemes. Ora ana apa-apa, ngei pengemis, semprot sabun cuci tangan. Boros. Wong cuma duit ngono tok semprot, sithik semprot, nyekel duit semprot, megang apa pintu mobil, pintu rumah nyemprot meneh. Kowe iki memang rada aneh kelihatannya, terlalu bersih-bersihan gitu kan. Begitu Covid, istri saya ngomong apa? Wah, sing mbok lakono mbiyen dadi kebiasaanmu ya. Ya saya garek ngomong to. Heeh. Sak donya melu kowe kabeh, antik kelihatannya. Sedikit semprot, dikit-dikit semprot. Saiki lali kabeh kan? Lah iku. Wong perkara nyemprot ambek masker lali kok ndani Anda ditolong Tuhan. Anda ditolong bisa lunas bagaimana? Ya aku njaluk utangan luwih gede meneh sih. Aku dodolan iki. Ndak pernah Anda ngomong apa? Tuhan kasih hikmat saya. Saya punya satu hal yang bisa saya jual. Dan ternyata itu dicari orang. Tuhan ingatkan dalam waktu saya saat teduh. Ingat bagaimana ia telah menolong kita. Dia menarik kita dari dosa. Dengan cara menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Seperti Yunus. Kita pun siap dikubur dalam kesusahan dan dosa kita sendiri loh saudara. Benar ya? Kalau Anda nggak sadar kasih karunia Tuhan, Anda sudah siap dikubur dalam kesusahan dan dosa Anda sendiri. Namun tangannya telah mengangkat Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang harus Anda ingat? Ada 3 kebenaran dari untayan doa Yunus yang harus Anda jadikan bagian sikap hidup Anda dan saya sampai kapanpun. Yang ketiga, ingatlah mengapa Tuhan menolong kita. Mikir enggak Anda? Lah pos aku ditolong. Loh aku ki salah loh padahal. Kok aku ditolong ya? Loh janjane aku kira mungkin keterima di perguruan tinggi itu. Kok tiba-tiba di detik terakhir kuotanya harusnya habis. Ada 1 orang cancel dan aku bisa masuk perguruan tinggi itu. Kok bisa ya? Kenapa ya aku mau melakukan pitching di kota ini untuk ada tender project? Aku wis nyerah karena masukkan datanya terlambat. Tapi tiba-tiba besok diomongkan, Bapak Ibu tolong susulkan yang kemarin Bapak Ibu ingin sampaikan. Karena kami memberi kesempatan sekali ini saja, maksimal jam 10 pagi. Langsung dikirim. Kenapa Tuhan menolong Anda dan saya? Anda pikir Tuhan tidak pernah terpaksa menolong kita? Loh berarti terpaksa Pak? Siapa yang bilang Tuhan terpaksa menolong kita angkat tangan? Siapa yang bilang Tuhan tidak pernah terpaksa menolong kita angkat tangan? Lah sing ora tangan? Wis bingung kan? Tak ulangi. Ingat, kenapa Tuhan menolong kita di detik-detik terakhir penentuan dari semuanya? Siapa yang bilang saat Anda ditolong detik terakhir, Tuhan terpaksa menolong kita, angkat tangan. Terpaksa nolong. Oke, 1 orang. Siapa yang bilang Tuhan tidak pernah terpaksa menolong kita, angkat tangan. Sombong kali Anda. Sing bener sing ndi, Pak? Berarti Anda merasa Anda wow gitu? Tuhan tidak pernah terpaksa gitu? Anda wow gitu? Yang benar yang mana Pak? Yang benar, Ia menolong kita karena Ia mengasihi kita. Yang juga katakan amin. Tidak pernah terpaksa Pak. Bukan karena kita kegeeran. Bukan karena kita dianggap harus ditolong. Kalau enggak geblak, enggak ada butuhnya. Karena sebelum Anda mengasihi Dia, Dia sudah mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Renungkan Pak, renungkan. Ada saatnya kita mengalami masa-masa sulit yang menghancurkan hati, menimbulkan banyak kekecewaan. Ingat baik-baik, masa-masa
saat Anda lalui kayak gitu, Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin ngomong ini, sampai hari ini kasihku, kasihnya memberikan pertolongan kepada kita. Yang paham katakan amin. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, yang kedua adalah Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan bayar nasarnya. Yang ketiga, Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan mempercayai bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9 kita baca. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Kunasarkan akan kubayar. Terus dia sadar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan percaya bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus percaya bahwa Tuhan akan membuat kehidupannya berhasil, saudara. Siapa yang 2 hari kemarin datang berturut-turut acara doa pencurahan Roh Kudus, angkat tangan. Oke, yang kemarin datang kemarin malam, angkat tangan. Oke, kemarin malam saya ngomong gini, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang enggak datang, pasti ngomong sedikit yang dipilih. Betul ya? Betul enggak? Ya memang betul, betul kan? Cuman hikmatnya adalah banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang lulus seleksi ujian respon. Saudara. Orang hidup itu selalu diuji. Ngomong kiri kanannya, hati-hati. Jangan asal jeplak nek ngomong. Karena itu diuji. Respon kita jeplak dan belum jeplak masih mikir loh, diuji. Belum jeplak loh saudara, masih mikir, diuji. Banyak yang terpanggil, apa saudara? Tapi sedikit yang lulus seleksi ujian respon. Itu baru respon loh saudara. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang lulus seleksi ujian kesetiaan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang lulus seleksi ujian hati. Tadi malam saya cerita di 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dan 9, tolong dibuka. Hari ini kita ada kesaksian. Anda akan melihat bagaimana orang yang benar dalam ujian respon. Orang yang benar dalam kesetiaan dan hati yang benar. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dan 9. Ayat 6, apa saudara? Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan apa? Sepenuh hati. Ujiannya dia enggak lulus. Karena tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Terus ayat ke-9, langsung lompat 9 aja. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab apa saudara? Hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Siapa di tempat ini yang pernah ditampakkan dirinya Tuhan 2 kali, angkat tangan? Oke, 1 kali. 1 kali. 1 kali. Setengah kali. Hawa-hawa saja. Semeriwing-semeriwing. Ada? Oke, seperapat.
Koyo angin Pak. Wush. Yang 2 kali saja dia ngalami seleksi ujian respon. Ngalami seleksi ujian kesetiaan. Ngalami seleksi ujian hati, Saudara. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Salomo dari awal. Sehingga Salomo dipercayai untuk membangun bait Allah. Tapi sayang, dalam perjalanan hidup yang nyaman. Sekali lagi yang apa Saudara? Nyaman. Bersyukur kalau Anda enggak nyaman. Bersyukur. Urip kok pergumulan, lho njaluk kayak Salomo nyaman. Ayo minta kayak Salomo. Saking nyamane sampai dianggap ora lulus Saudara. Mending ora nyaman, betul enggak? Pergumulan enggak apa-apa. Salomo itu karena nyaman. Dalam perjalanan hidup yang nyaman, malah membawa Salomo lebih menyenangkan daging, menyenangkan hawa nafsunya daripada menyenangkan Tuhan. Ini loh yang membuat Tuhan murka. Itulah kenapa Anda perhatikan cara kita memperlakukan orang lain harus didasari cara Tuhan. Semua orang tuh pernah bersalah. Yang setuju katakan amin. Pernah bersalah. Tapi cara kita memperlakukan orang lain harus didasari dengan cara Tuhan memperlakukan Anda dan saya. Sehingga Anda akan menghargai, gak gampang untuk menyalahkan, menghakimi, ngonek-ngonek, Anda ngomong rak karuan kabeh. Karena cara kita memperlakukan orang lain itu harus didasari cara Tuhan memperlakukan diri kita, Saudara. Apa cara Tuhan? Unconditional love. Kasih tanpa syarat. Kalau Tuhan bendino nguji terus awake dhewe enggak ada yang masuk surga. Paham Saudara? Enggak ada nek bendino ujian terus. Saat Anda enggak lulus, Tuhan tuh datang bertobat, Nak. Beres kan? Tuhan lo unconditional. Ngapain Anda menghakimi orang lain? Ngapain kita enggak belajar mengucapkan berkat dan ucapan syukur? Itulah kenapa ketaatan kepada Tuhan. Ngomong kiri kanannya, salah kira apa-apa. Ngomong, salah rak apa-apa. Bales, kue yoyo salah rak apa-apa. Sing penting, apa Saudara? Bertobat. Ngomong, bertobat. Bales, ya kue ya padha wae kakek salah kue. Bertobat kue. Sama Pak, tanpa penghakiman. Ya kan? Terus pelukan. Sama-sama pendosa, jangan saling mendahului. Bertobat bareng-bareng ya? Ya. Kan ngono Saudara. Ketaatan kepada Tuhan dalam segala sesuatu, perhatikan, teruji oleh waktu. Karena kan ada ujian seleksi kan. Seleksi ujian respon, seleksi ujian ketaatan, seleksi ujian kesetiaan, seleksi ujian hati. Teruji oleh waktu, dapat meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Apa sih sing mustahil bagi Tuhan? Katakan kiri kanannya, tidak ada. Ngomong kiri kanannya, apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Aku bingung Pak, cari bahan Pak. Maksudnya, ini otak saya itu keluhannya banyak. Ini aja Bapak ngomong aja sudah berapa menit. Lapar saya Pak. Tak sowek-sowek. Saya ini pulang nanti Pak. Panas Pak. Loh, lah memang aku ya panas, semua panas kok. Nanti nih Pak ya. Terus, kalau keluar sana Pak, iya. Pasti aku ketemu sama si X Pak. Benci aku sama dia. Dan kenapa benci? Mobilnya baru Pak. Aku kan belum bisa beli mobil baru katanya. Alah. Mencari bahan untuk mengeluh itu tersedia banyak sekali Pak. Betul? Anda mau ngeluh itu tersedia banyak kok bahannya kok. Apa sih yang kurang bahan? Ngeluh aja sekarang. Sekarang lu ngeluh aja. Mencari bahan mengeluh itu tersedia banyak sekali Pak. Namun mencari bahan untuk bersyukur tersedianya apa Saudara? Apa? Apa Saudara? Kalau nyari bahan untuk bersyukur tersedianya sedikit gitu.
Salah Pak. Kalau Anda mencari bantu bersyukur, tersedianya bukan banyak sekali. Berlimpah-limpah Pak. Bu, yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Apa sih yang gak berlimpah-limpah? Napa surah bayar yang kata ribut? Loh jemaat kita tuh masih ada Bu ya? Baru masih ada ya? Masih pakai nafas buatan. Anda lo gratis. Golek badan untuk bersyukur kok susah. Berlimpah-limpah. Siapa di tempat ini yang datang sehat angkat tangan? Apa kurang bersyukur? Siapa yang merasa dirinya ganteng angkat tangan? Sing cewek aja angkat tangan kok ganteng kok. Siapa yang merasa dirinya cantik angkat tangan? Wera angkat tangan, mulai merot karemu. Berapa ini ngomong jeblak we. Lah aku jengkel loh. Wong berlimpah-limpah akeh kok kayak mau jawab. Saudara, percayalah akan ada tiba saatnya air mata Anda dan saya jatuh bukan karena masalah. Bukan. Aku banyak masalah Pak, ya aku tahu. Tapi percayalah, akan ada tiba saatnya air mata Anda dan saya jatuh bukan karena masalah. Tapi karena apa Pak? Karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Yang juga katakan amin. Anda nangis, Anda peluk teman komsel Anda peluk gembala komsel Anda nangis, gembala komsel bingung, ki nopo meneh iki, pangurung apa meneh iki? Mau konsultasi lagi? Bukan Pak, bukan Bu, saya cuma ngomong masalah saya sudah selesai, maka saya tangisan. Beda loh saudara. Siapa yang pengen masalahnya selesai angkat tangan? Oke, siapa yang pengen masalahnya selesai dapat masalah lagi angkat tangan? Serius, nggak mau? Ayo, tak tahu mana sekali ya. Siapa yang pengen masalahnya selesai, pengen dapat masalah lagi angkat tangan? Serius, ora gelem? Bener nggak mau? Pantesan uripku paling dawa. Orang rak duwe masalah kan mati, mari ngono. Betul nggak? Pak Andrian siap-siap kita memakamkan semuanya. Ora gelem ono masalah Pak, pengennya bar. Sedang bareng bancaan nek lungguh ngene sikile. Wis ada masalah itu. Gaya nih. Saudara, orang tuh selalu banyak masalah, yang juga katakan amin. Tapi selalu selesai. Karena Tuhan ingin mengasihi Anda terus. Itulah kenapa tanggung jawab Anda dan saya taat sama firman Tuhan. Sedangkan tanggung jawab Allah adalah menggenapi firman-Nya, saudara. Itulah kenapa jangan pernah berharap mendapat yang terindah, yang terhebat. Ketemu yang paling pinter, paling jago. Jangan pernah berharap mendapat yang terindah. Berharap mendapat yang tulus. Percuma ganteng, wayu, pinter pol. Terindah di mata Anda, tapi ora tulus ki percuma. Sebab yang terindah belum tentu tulus. Kalau Anda sudah indah, jadilah tulus sekarang. Kenapa? Kalau dengan ketulusan, maka Anda dan saya akan berakhir dengan orang-orang yang tulus mendampingi Anda. Tulus menerima Anda apa adanya. Anda akan selalu berakhir dengan keindahan. Yang paham katakan amin. Tuhan sedang merombak gerejanya. Siap-siap kayak gitar di setem. Ting 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 sakit. Tuhan berhenti dulu. Sudah nak? Stem nih ting ting. Aduh sakit. Meneng-meneng. Wes nak ya, meneh. Ting ting ting. Aduh. Ya wes kibar, ya wes. Ya, senar kedua. Ngono, Pak. Tuhan sedang merombak gerejanya secara besar-besaran, membongkar pola dunia agar menyatakan kemuliaan kerajaan surga. Itulah kenapa kalau Anda dengarkan kesaksian ini, saya undang Pak Budi Wahyono untuk maju ke depan.
Anda bisa cerita apa yang diceritakan pada saat Pondok Daud, Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Bapak Gustaf Iskandar yang memberikan kesempatan saya berdiri di sini. Sebelumnya saya juga terima kasih sama Bu Eli yang mana kami sharing di tempat Pondok Daud, Persekutuan Pondok Daud. Sehingga sharing kami sampai ke tempat Pak Gustaf Iskandar. Oh, iya. Maaf. Aku ki sampai arwah Pak Joni masih di sini loh, sampai ngeri aku iki. Sehingga Piye aku iki? kita dapat berdiri di sini. Pagi hari ini memang lain. Firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita banyak membawa kita tersenyum. Dan berkat yang akan kami sampaikan pun ini juga unik. Yaitu berkat yang berepisode memberkati saya dan mujizat Tuhan itu memberkati saya. Yaitu episode pertama dan episode kedua. Namun sebelum itu boleh kami singgung sedikit Pak berkat-berkat yang lain yang barangkali bisa memberkati semuanya. Ya, yang dikatakan Roh Kudus saja Pak, silakan enggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Berkat yang pertama dulu itu waktu kami bergereja, sebetulnya kami itu masih seumur jagung ke gereja karena kami tidak mulai dari sekolah minggu. Jadi bidang kerohanian di gereja baru seumur jagung. Waktu itu kami mengalami sakit. Pada saat itu Pak Gembala senior Bapak Joni Iskandar waktu itu pergi ke Israel. Dan sakit saya itu mungkin dimintakan doa di sana. Sehingga sakit saya yang sangat berat itu sembuh. Itu pertama. Dan yang kedua, satu pergumulan dengan perpuluhan Pak. Ini perpuluhan ini untuk Tuhan apa untuk yang lain? Itu saya pergumulan agak lama. Tapi saya mempunyai etika, saya itu semua dari Tuhan ya tak kembalikan Tuhan. Dan begitu saya kembalikan Tuhan, Tuhan juga ada berkatnya untuk saya. Dan yang ketiga, saya itu tidak pandai berdoa. Suatu hari ada yang menjadi perhatian kami, dan saya itu nangis bersimpuh di kaki Tuhan, mengeluarkan air mata. Apa yang menjadi perhatian kami itu sehingga dapat dituntaskan oleh Tuhan, yaitu tentang kesombongan mereka ataupun keegoisan orang-orang di situ. Padahal doa kami itu tidak untuk yang orang kenal, tapi tidak untuk orang yang tidak saya kenal itu. Dan yang keempat, ini yang disampaikan oleh Pak Gustaf mengenai taat. Itu mujizatnya juga terjadi untuk saya, berkatnya itu melimpah untuk saya. Yaitu taat, Tuhan berfirman, aku percaya, aku melakukan yang saya bisa, dan Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Dan ini dibaca, barangkali ini nanti bisa kami sampaikan di event atau kesempatan yang lain, barangkali bisa berkat-berkatnya itu bisa dapat kepada orang lain. Dan yang pokok ini, kesaksian saya yang episode pertama Pak. Yang episode kedua itu dulu saya sampaikan di pertemuan Pondok Daud, yaitu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak setengah-setengah, full. Itu. Waktu itu kaki saya itu terbakar. Saya ingat, tolong Tuhan Yesus. Dengan begitu kaki yang terbakar itu kronologinya saya itu orangnya Pak, melihat apa yang saya lihat saya harus bisa. Itu saya tuh nyoba ngelas itu Pak, sehingga ngelas itu selangnya itu lepas dari blender yang las itu, sehingga apinya itu membakar kaki saya. Dan saya ingat Tuhan itu, Tuhan tolong. Tuhan pun menolong saya, jadi saya tidak hilang kesadaran. Saya bisa melepas itu keran yang untuk kompor yang gas 3 kilo itu. Sebetulnya itu api sudah menyambar di kolong mobil Pak, di tangki mobil. Barangkali kalau bukan pertolongan Tuhan, tangki itu sudah meledak. Itu pertama. Dan ini menjadi rema kepada kami semua. Sehingga untuk bertampil di sini, untuk berkat yang pertama itu, Tuhan tidak mau berhutang sama kita. Walaupun kita menjadi umat yang sudah ditebus, Tuhan pun tidak mau berhutang sama kita. Ini kronologinya seperti ini Pak. Saya itu pekerjaannya montir, dan kebetulan pada saat itu saya itu kerja di jalan, yaitu tepatnya di Jalan Sriwijaya. Dan saya membutuhkan beli onderdil atau spare part
Namun uang saya itu kurang 200.000. Saya pergi ke bank, ambil ATM. Terus itu keluar uang 200.000, saya lihat slipnya loh, ini kok bukan rekening saya yang kalong, tapi pada saat itu gimana Tuhan? Kerja dulu. Saya dengar itu bilang kerja dulu. Itu memang saya kerja dulu, pekerjaan yang saya kerjakan itu selesai, sehingga saya dibayar sama yang pemilik mobil itu. Dan setelah itu saya pergi lagi ke bank tadi, saya datang ke customer service, saya gini, Pak, ATM saya tolong diganti. Loh, Bapak ini gimana tuh kok ATM suruh ganti? Gini Pak, kronologi saya itu ngambil uang, tapi yang di slip itu bukan rekening saya. Mohon ini dicek. Terus dicek sama petugas itu, customer itu, oh betul Pak, ini bukan uang Bapak istimewa sekali, ini Bapak aja ngambil terus aja, enggak ada yang ngerti, masalahnya Bapak juga punya ATM di sini, tapi itu bukan hak saya, tolong ini yang 200 dikembalikan tempat itu yang saya ambil lagi. Kalau nominalnya ratusan juta itu, kalau saya mau ya aja ngambil terus, enggak ada yang tahu, karena sama-sama punya ATM di situ, tapi itu bukan hak saya. Ini yang di sini ngomong gini, seandainya itu saya. Iya. Ayo, sama yang mikir gini, seandainya kui aku. Ayo, ada yang mikir gitu gak? Gak akan cuma 200. Ada yang mikir gitu? Gak ada? Yang gak mikir angkat tangan. Nah dulu aneh. Yang gak mikir, berarti yang gak angkat tangan mikir ngambil uangnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, lanjut Pak. Ya itu tadi semuanya, walaupun ratusan juta loh, masuk cuma 200.000. Walaupun Tuhan tidak mau berutang kepada kita, tapi juga ada prosesnya. Prosesnya seperti ini, setelah saya kejadian itu di bank, saya pulang ke rumah. Di rumah itu ada si kecil putih yang parkir di depan satpam yang campur sepeda motor itu loh. Tanya istri saya, loh ini mobil ini rusak apanya? Loh, ini Pak, ini sudah menjadi milik kita loh, kok jadi milik kita gimana tuh? Ini BPKB, STNK sama fotokopi KTP orang tuanya yang sudah meninggal seumur hidup itu dikasihkan semua kepada kami. Nah ini berkat Tuhan yang secara proses untuk saya. Dan sehingga motor itu bisa dipakai untuk yang lain. Saya itu kebetulan waktu itu ketua RT. Waduh warganya saya itu yang sakit, anaknya mendadak, setiap bawa rumah sakit adanya si putih, saat angkut di rumah sakit, dari rumah sakit itu pas, wah Pak betul waktunya tepat sekali, kalau Bapak lambat anak ini tidak tertolong, itu seperti itu. Dan berkat yang lain, ada pegawai itu jatuh dari atap, kakinya kena akuarium sehingga itu sobek semua, nah itu adanya si putih lagi. Sehingga dengan waktu yang cepat itu saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun dokter bilang, Pak ini tepat sekali waktunya Bapak. Kalau enggak, ini darahnya sudah keluar sana, Bapak ini tidak tertolong. Seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan berkat-berkat yang lain untuk Tuhan, dari Tuhan untuk kita, yaitu melalui mujizat-mujizatnya, ternyata tiap hari itu kita diberi mujizat. Sebetulnya kalau kita merasa. Dan doa kami itu tidak pintar, saya itu tidak bisa merangkai kata-kata sehingga menjadi kalimat yang menyenangkan hati Tuhan itu tidak bisa. Saya itu misalnya duduk bersimpuh di kaki Tuhan, mengeluarkan air mata, lah itu dijawab Tuhan langsung juga. Menjadi berkat untuk kami semua, keluarga. Dan Pak Gustav, terima kasih waktunya. Tidak pandai bicara Pak. Gini ngomongnya tidak pandai bicara. Tidak. Saya bingung nggak kira-kira? Saya teringat Pak Joni terus sehingga Pak Gustav itu Pak Joni Pak. Aku ngeri toh Pak. Iya. Betul Bapak Ibu, hari ini senyum itu membuat kita awet muda. Mungkin ya itu talenta-talenta dari Tuhan pun diberikan kepada saya. Saya usia 65 tahun masih bisa kerja sendiri, turun mesin L300 solar, nah, turun itu sendiri. Nah itu orang-orang itu sampai bingung. Nah itu dari talenta Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu yang orang lain itu tidak ngerti, oh ini dia pribadi orang Kristen, ya itu seperti itu. Dari semua kami kiranya berkat Tuhan akan senantiasa mengalir kata dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak. Itulah kenapa di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 ngomong apa? Aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram,
tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Anda mau nanam, mau nyiram, ingat. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam. Menanam itu penting, tapi itu bukanlah yang penting sebenarnya. Nyiram penting, tapi itu bukanlah yang penting. Melainkan yang penting apa saudara? Allah yang memberi pertumbuhan. Makanya mulut kita itu kalau Tuhan ngasih kita tuh mulut bukan untuk mencaci orang, tapi untuk mengucapkan yang baik-baik. Anda pasti diuji kok. Uang ratusan juta, kok saldoku sakmene? Wah, aku butuhnya cuma 200. Itu ujian loh saudara. Wis mari ngono balik meneh nang ngene bange. Mengembalikan ki salah iki. Kok iso pinnya bisa masuk ATM-nya orang itu kan luar biasa. Tapi dikasih mobil loh Pak Ibu. Sama orang yang berbeda Pak ya. Dengan orang yang berbeda ya. Dikasih mobil Pak. Itulah kenapa bersyukur. Bukan karena keadaan kita baik. Kita tuh bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pasti baik. Yang juga katakan amin. Masalah terbesar Anda sekarang. Siapa yang sekarang lagi masalahnya besar angkat tangan. Masalah terbesar Anda sekarang, enggak ada angkat tangan, enggak ada, sebentar lagi dapat masalah. Bapak iki sak karepe dhewe, percayalah, saya sudah ngalami berkali-kali adem ayem tentrem kayak masalah, itu. Gue mari bar kayak masalah anyar. Terus kalau Anda enggak ada masalah, tak tanya lagi, siapa yang lagi ngalami masalah angkat tangan. Enggak ada kan? Ya, enggak ada kan? Cuma beberapa kan? Ya kan? Ya, sebentar lagi. Masalah terbesarmu bisa menjadi mukjizat terbesarmu. Yang juga katakan amin. Tak ulangi biar jelas. Masalah terbesarmu bisa menjadi mukjizat terbesarmu. Kenapa? Ini tahun keemasan Pak, tahun kedua. Bagaimana Anda mengalami keemasan? Wong masalah aja tidak ada. Do you understand? Sudah waktunya Anda dan saya naik kelas. Naik tahap berikutnya. Jangan terlalu lama diam di tempat Pak. Ingat berapa panjang waktu yang berjalan lambat. Tuhan tuh enggak pengen Anda di tempat berjalan lambat, enggak. Tatap tangga yang sudah siap untuk di depan mata untuk naik. Mungkin lebih bahaya dibanding sebelumnya. Mungkin lebih bahaya, tapi ingat selalu ada hal baru di atas sana. Lukas 1 ayat 20. Ayat 80. Inilah kenapa kalau Anda dapat masalah nantinya. Karena kita tahu loh ini masih bulan apa saudara? Mei. Anda pengen cuma sampai segini prosesnya? Enggak kan? Jangan bertindak, kalau Anda dapat masalah, jangan bertindak berdasarkan dugaan. Kira-kira, wis ora nganggo kira-kira. Ketokane, wis ora ono ketokane. Jangan bertindak berdasarkan dugaan atau sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Tindakan yang didasarkan dugaan dapat berdampak buruk buat Anda dan banyak pihak. Dan ternyata dugaan tersebut tidak benar, malah nambah dosa, Anda tidak naik tingkat, tidak naik level. Yang paham katakan amin. Saudara, pagi ini tim pujian maju ke depan. Saya ingin Anda untuk besok malam jam 6:30 Anda bisa hadir untuk doa pencurahan Roh Kudus dengan tema memelihara atmosfer yang dinamis. Ingat, atmosfer yang dinamis. Dinamis itu bukan terus statis tetap koyo ngono, tapi dinamis. Atmosfernya tuh dijaga, dipelihara dinamis. Itu yang kita harus pelajari besok. Doa pencurahan Roh Kudus. Kalau ada orang Anda merasa aku punya banyak kekurangan Pak, dan aku ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasih, orang-orang terdekat Anda. Jangan down, biarkanlah apa yang tersisa, yang mau menerima Anda apa adanya, yang masih mau bergaul dengan Anda dan saya, menerima apa adanya, itu yang ada itu, Tuhan akan proses angkat Anda.
dari apa yang ada. 2 Korintus 8 ayat 14. Amin saudara. Jangan down. Terus ingat masa keemasan tahun yang kedua. Anda pasti akan diproses terus. Kalau Anda dalam kesulitan, hati-hati. Karena kita bisa sangat rentan terhadap manipulasi. Untuk kita mendapatkan solusi, kita malah nyari manipulasi, ngarang-ngarang dewe, Anda bahaya. Ingat, begitu Anda kena masalah, duduk di kaki Tuhan. Kita boleh saja meminta masalah hidup kita ditolong oleh Tuhan. Boleh, bahkan harus minta tolong sama Tuhan. Tapi tetap sadar bahwa kita yang terutama bagi kita adalah keteguhan iman. Ingat, ngucap syukur sebelum masalahnya selesai. Keteguhan iman dan tetap setia dalam mengikut Yesus. Yang juga katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Satu pujian Pak Yu, silakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak terima kasih. Kau ajari kami punya hati yang terus mau bersyukur Tuhan. Saat masalah kami masih ada, Kau ajari kami punya hati yang bersyukur. Saat kami melakukan jalan yang salah Tuhan, Kau ajari kami untuk berbalik. Kau mengasihi kami, Kau tuntun kami, Kau angkat kami. Bahkan Kau tidak membuat kami ada berjalan di tempat Tuhan. Pagi ini Kau ajari kami untuk mengerti, untuk mempersiapkan jalan mendatang. Kami tahu perjalanan kami bukan perjalanan datar. Kadang turun, kadang naik, turun lagi, akhirnya menanjak deras ke atas, tajam ke atas. Tapi Kau tidak izinkan kami terpresok ke dalam. Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapanpun jemaat GBI Lamtera, baik yang ada di ibadah online maupun ibadah onsite, apapun yang terjadi, selalu taat pada Tuhan. Selalu berkenan apapun ujiannya. Kita punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Biarlah nama-Mu disukakan. Firman yang kami sharingkan pagi ini, yang saya sharingkan kami sudahi. Tapi Engkau terus menuntun semua jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise, mari sama-sama nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Adakah yang hari ini yang beribadah pertama kali bersama kami? Sampaikan. Ya, haleluya. Selamat datang, selamat beribadah. Selamat datang kakak, welcome home. Sampai ketemu lagi ya kak ya. Mari kita persiapkan amplop persembahan kita. Anda juga bisa transfer ataupun pakai QR Code. Tanya sama Tuhan, berapa yang harus kita persembahkan. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Yang transfer juga bisa angkat tangan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu Tuhan, ucapan syukur kami saat kami sudah selesai dari masalah, maupun kami sebelum selesai dari masalah. Kami tahu seperti Yunus juga mengucap syukur dan memberikan persembahan. Apa yang dinasarkan dibayar oleh Yunus. Pagi ini kami belajar Bapak.
Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami marifat. Biarlah apa saja Kau tuntun, kami akan menabur dan menuai di tempat yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan biarlah kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang penuh dengan iman dan ucapan syukur, memberikan sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan, yang Tuhan minta dalam hidup kita, persembahkan jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapannya. Dan dibuat Tuhan selalu dewasa, bertumbuh, diberkati. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you all.